Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di konten berbagi cerita. Sekarang giliran aku yang isi suaranya. Aku mau membagikan kisah yang aku ambil dari salah satu teman aku. Oke, langsung ke isi ceritanya ya. Sejak mulai duduk di bangku SMA, aku tuh dikenal sebagai orang yang sangat pendiam. Ya maklum lah, orang cakep tuh nunjukin kualitasnya. Entah kenapa, aku tuh gak pernah pede kalau gabung sama teman-teman aku. Padahal nih ya, mereka selalu ngajak aku untuk kumpul bareng mereka saat kita istirahat. Sebenarnya, aku juga pengen kumpul bareng mereka. Tapi, banyak hal yang aku khawatirin. Karena aku tahu, saat ngumpul mereka tuh banyak mengarah ke hal-hal negatif. Ada yang ngerokok, ngomong kasar, ngomong hewan, kebun binatang semua keluar. Itulah kenapa aku seringkali nolak untuk ikut ngumpul bareng mereka. Tapi ini bukan berarti semua teman-teman aku kayak gitu ya. Ada juga kok yang baik. Selain itu juga sebenarnya aku orang yang gampang baper sama lawan jenis dan suka tersinggung dengan bercandaan mereka. Singkat cerita, aku punya 2 orang teman akrab yang kemana-mana tuh kita selalu bertiga. Udah kayak ban bajai, muter bertiga. Ya intinya kita selalu sama-sama lah. Sampai saat ngelamar kerja di satu perusahaan juga barengan. Alhamdulillahnya kita bertiga diterima semua. Dan pernah kejadian, salah satu di antara kita bertiga gak masuk kerja. Di situ aku merasa kayak kehilangan banget. Padahal baru hari itu aja dia gak masuk. Hari terus berganti dan aku mulai dekat dengan teman satu kantorku. Kita sering jalan bareng, makan bareng, pulang dan berangkat bareng. Ya namanya juga lagi jatuh cinta, gimana sih? Kayak dunia itu milik kita berdua aja, yang lain ngontrak. Tapi salah satu dari teman akrab aku ini ngingetin aku untuk jangan terlalu dekat sama dia. Dan kata-kata dia selalu aku abaikan. Malah aku bilang sama dia sambil bercanda, "Sirik aja sih kamu." Dan setelah itu dia mungkin udah malas kali ya ngingetin aku yang ngeyel kalau dibilangin. Tapi aku sebenarnya punya feeling kalau teman aku ini merhatiin aku dari jauh. Mungkin karena gak mau aku kenapa-napa. Gak berselang lama, akhirnya aku dengan teman satu kantor aku ini resmi jadian. Aku senang banget bisa jadi pacarnya. Aku juga dikenalin ke orang tuanya. Siapa coba cewek yang gak baper kalau digituin? Aku juga berharap dan minta sama Allah untuk menjadikan dia pasangan hidup aku. Sampai ada beberapa orang yang bilang kita berdua tuh mirip banget. 2 tahun berselang. Aku merasa pacar aku ini gak seperti biasanya. Tapi aku selalu berusaha untuk berpikir positif ke dia. Sampai di satu hari, pacar aku ini gak bisa pulang bareng. Aku maklumin dia. Mungkin dia ada urusan lain. Tapi ternyata hal ini tuh berlanjut sampai hari-hari berikutnya. Salah satu teman dekatku yang juga pernah ngingetin aku sebelumnya nanya, "Kamu kenapa? Ada masalah sama pacar kamu?" Gitu tanyanya. Aku cuma jawab kalau aku baik-baik aja. Setelah kejadian ini, aku beranikan diri untuk tanya ke teman pacarku. "Lo kemana sama pacar gue?" tanyaku. "Lah, lo emang masih pacaran sama dia?" tanyanya kaget. Aku cuma ngangguk. "Serius nih?" tanyanya lagi. "Ya serius lah gue." Aku mulai panik di situ. Kemarin kita berempat ke karaoke loh, nyanyi-nyanyi. Gue sih cuma diajak aja sama dia. Setelah dapat jawaban itu, aku kaget dan shock banget. Aku tanya, siapa aja yang kesana? Akhirnya, teman pacar aku kasih lihat foto-foto mereka saat karaoke kemarin. Ada perempuannya juga ternyata. Dan di foto itu, aku lihat pacar aku lagi rangkul-rangkulan sama perempuan. Aku membatu lihat foto itu, lemes dan mulai gak karuan. Dan yang bikin aku gak habis pikir ya,
perempuan yang lagi sama pacar aku di foto itu temen deket aku, yang ingetin aku untuk gak deket sama pacar aku sekarang. Aku bener-bener gak percaya, tapi itu jelas-jelas dia. Aku terus tarik dan buang nafas dalam-dalam. Nyesek banget rasanya. Aku terus istighfar dan mikir, salahku di mana ya? Sempat terlintas, mungkin saat aku dan dia ada masalah, kita selalu jadi api dan bensin. Gak ada yang jadi air untuk memadamkan apinya. Sejak dari kejadian itu, kita putus. Tapi gak pernah ada rasa menyesal dari mantan pacarku. Begitupun teman akrabku. Itulah kenapa aku selalu bilang teman akrab, bukan sahabat. Selang beberapa bulan, teman akrabku ini tiba-tiba datang ke rumah. Dan benar, dia mau klarifikasi hubungan mereka. Teman akrabku berdalih kalau hal itu gak disengaja. Dia bilang itu kebetulan terjadi. Karena saat itu mantan aku sedang butuh teman untuk mengisi kegalauannya. Sepanjang dia cerita, aku cuma mengiyakan. Bagaimanapun keadaannya, aku harus bisa berdamai dengan diriku sendiri dan mereka. Akhirnya dengan sangat tegar aku sampaikan ke dia. Semuanya udah terjadi. Dan yang harus kamu tahu ya, aku gak menyalahkan kamu dan dia. Ini masalah hati. Cinta itu suci, dan hati akan tahu kemana cinta itu akan berlabuh. Setelah kejadian itu, aku mulai belajar. Ketika ada satu permasalahan dalam hubungan, harus ada yang mengalah dan tidak membesar-besarkan masalahnya. Dan saat ada masalah di kemudian hari, aku juga bisa jadi lebih dewasa menyikapinya. Satu kunci yang aku pegang untuk menjadi lebih dewasa adalah mengikhlaskan ketika apa-apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan, dan memahami kembali bahwa apa-apa yang kita dapatkan saat ini memanglah bukan milik kita. Semuanya hanya titipan, dan Allah sudah mengatur semua yang terjadi sejak kita belum lahir sampai hari akhir nanti. Itu aja kisah kali ini, semoga bermanfaat ya, dan bisa diambil hikmahnya dari cerita ini. Kalau ada salah kata, aku mohon kritik dan sarannya. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Aku Anissa Nurjanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.